Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Walaupun pertemuan kita melalui online, tapi kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita bersama-sama mengawali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan bila kulihat bintang gemerlapan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami dapat dipertemukan pagi hari ini dalam keadaan baik sekalipun secara virtual. Tapi kami percaya bahwa Engkau tetap ada bersama kami. Kalau kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memampukan kami untuk dapat makin memahaminya dan makin bersungguh dalam melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita di dalam temu orang tua beserta dengan kepala sekolah, guru, STK 2 BPK Penabur ini adalah menjadi kawan sekerja Allah. Tema itu adalah tema untuk tahun pelajaran 2020-2021. Teks yang mendasari tema itu terambil dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9 yang mengatakan demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para orang tua maupun rekan-rekan guru, kalau kita mencoba untuk mengingat lagi, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan bagi anak-anak kita? Ada beragam rumusan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang hal itu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat apa yang dipersaksikan Alkitab langsung ataupun tidak langsung tentang tujuan pendidikan anak. Nah, untuk itu saya mengajak kita memperhatikan teks dari Injil Lukas, yaitu Lukas pasal 2 ayat 51 dan ayat 52. Lukas 2 ayat 51 dan 52 demikian. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang diceritakan oleh Injil Lukas itu, langsung ataupun tidak langsung, menggambarkan tujuan pendidikan anak. Anak dididik bukan melulu untuk urusan ilmu, untuk mencapai prestasi akademik yang hebat,
bukan sekedar dibekali kemampuan agar kelak dengan ilmunya bisa punya banyak harta, memiliki banyak uang. Mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Injil Lukas tadi. Di sana dikatakan bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada beberapa hal yang disebutkan di sana. Bertambah besarnya merujuk kepada aspek pertumbuhan diri Yesus secara fisik, secara jasmani. Lalu disebut bertambah hikmatnya. Apa ibu bapak saudara yang dimaksudkan dengan hikmat dalam teks ini? Di dalam teks yang kita baca, pengertian hikmat paling tidak menunjuk kepada dua hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk memilih apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, hikmat menunjuk pada kemampuan untuk melakukan apa yang benar itu dengan cara yang benar juga, cara yang juga berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika orang memiliki hikmat seperti itu, apa hasilnya? Luar biasa. Teks kita mengatakan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah sejatinya tujuan pendidikan versi firman Tuhan, yaitu agar orang bertambah dalam hikmat yang dipraktikkan dalam keseharian hidup, sehingga makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu juga kondisi yang terjadi atas diri Nabi Samuel. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 26, di sana dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ibu bapak saudara, apa yang membuat Yesus bisa menjadi seperti itu? Jangan kita katakan, ya iyalah, Yesus kan Tuhan. Jangan lupa, Yesus bukan cuma 100% ilahi, tapi dia juga 100% manusia. Lukas 2 ayat 51 yang telah kita baca tadi mencatat, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka di sini menunjuk kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Dan istilah asuhan bukan cuma merujuk kepada urusan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga pendidikan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria selaku orang tua atas diri Yesus. Di dalam tradisi orang-orang Yahudi, peran orang tua dalam pendidikan anak luar biasa penting. Ada konsep yang meyakini karena Allah memberikan anak-anak melalui perantaraan orang tua, maka orang tua bahkan hampir disejajarkan dengan Allah sendiri. Karena status yang disandang seperti itulah, maka para orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah di tengah keluarga mereka. Orang tua bukan sekedar bertanggung jawab mendidik anak, tapi karena mereka harus mendidik anak, maka mereka pun bertanggung jawab untuk terus belajar sepanjang hayat mereka. Mendidik anak bukan suatu usaha sambilan, melainkan inti dari kegiatan sehari-hari yang sepatutnya dilakukan. Nah, sekali lagi, untuk memenuhi syarat pendidikan seperti itu, maka para orang tua wajib menjadi pelajar seumur hidup mereka. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengajar anak-anak mereka tentang hukum Allah dengan kata dan keteladanan.
Sebagian besar nilai dan keutamaan hidup masuk ke dalam diri anak karena ditangkap oleh anak, bukan karena dihafalkan. Maka jelas bahwa hidup keseharian kita sebagai para orang tua akan sangat mempengaruhi seberapa jauh nilai-nilai yang hendak kita tanamkan dalam diri anak. Ia akan bertumbuh, berakar dengan kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Orang tua yang mengajarkan anak-anaknya dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata, akan melihat bahwa apa yang diajarkannya masuk, meresap di dalam hati dan pikiran anak. Nah, di dalam konteks seperti inilah kita para orang tua menjadi kawan sekerja Allah. Luar biasa kehormatan yang Tuhan percayakan kepada orang tua di dalam proses mendidik anak yang dianugerahkannya kepada setiap keluarga. Ungkapan kawan sekerja di dalam bahasa aslinya menggunakan kata sinergos. Itu adalah asal kata dari istilah sinergi. Bayangkan, Allah mau bersinergi dengan kita, khususnya dalam proses mendidik anak-anak kita. Kita tentu bersyukur kalau Tuhan memberkati kita sehingga bisa menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang baik seperti di SDK 2 BPK Penabur ini. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua belum selesai hanya dengan menyekolahkan anak, membiayai biaya sekolah mereka. Apalagi pada masa sekarang ini, di mana proses belajar mengajar sangat membutuhkan peran orang tua. Sebab setahu saya di lingkungan BPK Penabur Jakarta, proses belajar online masih akan berlanjut sampai dengan Desember. Berarti peranan para orang tua menjadi sangat penting. Manfaatkanlah kesempatan Anda menemani anak atau anak-anak Anda dalam proses belajar ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita rindu bahwa anak-anak kita juga bisa bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia, maka mari kita jalani keseharian hidup selaku orang tua dengan kepatutan sebagaimana layaknya para kawan sekerja Allah. Ada seorang anak bernama Tommy. Ketika dia masih kecil, kira-kira mulai 6 atau 7 tahun, dia suka diajak oleh ibunya belanja ke supermarket. Dan satu kali Tommy mengamati bahwa kembalian yang diberikan oleh kasir penjaga kas itu lebih dari yang sepatutnya. Tapi ibu Tommy mengambilnya. Dan ketika akan keluar dari supermarket, Tommy mengatakan, "Mama, tante tadi kasih kembaliannya lebih." Ibunya cepat-cepat menutup mulut Tommy sambil berkata, "Sudah, jangan ribut. Semua orang juga begitu." Ketika Tommy sudah beranjak remaja, ayahnya mengajari dia untuk menyetir mobil. Dan kebetulan ada razia. Mereka dihentikan. Dan jelas Tommy belum memiliki SIM. Oleh karena itu polisi menilang mereka. Dan apa yang Tommy lihat? Ayahnya mengambil beberapa lembar uang,
lalu menyisipkannya ke dalam tangan petugas itu. Mereka bebas. Dalam perjalanan pulang, Tommy bertanya kepada ayahnya, "Papa, kenapa Papa melakukan itu? Itu kan namanya menyogok." Ayahnya melotot dan menjawab, "Diam kamu. Anak kecil tahu apa? Semua orang juga melakukan itu." Tibalah jelang ujian SMA akan dilakukan. Hari itu, Papa Mama Tommy dipanggil ke kantor sekolah. Setelah mereka ada di ruang kepala sekolah mengatakan bahwa mereka terpaksa harus mengeluarkan Tommy. Orang tuanya kaget. Kenapa? Kenapa anak kami akan dikeluarkan? Kepala sekolah menjawab, "Ya, karena Tommy, dia tertangkap tangan kena OTT ketika ia mau menyogok penata usaha sekolah untuk mendapatkan soal ujian." Spontan, Papa Mama Tommy marah sambil memandang Tommy. Mereka berkata, "Kamu belajar dari siapa melakukan perbuatan yang sangat jelek itu?" Sambil tertunduk, Tommy menjawab, "Ya, dari Papa dan Mama." Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kawan-kawan sekerja Allah yang baik di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menganugerahkan kehadiran anak atau anak-anak dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk tanggung jawab dan kepercayaan yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami selaku orang tua, yaitu agar kami pun boleh menjadi kawan sekerja Allah di dalam proses mendidik anak-anak kami. Bersama-sama dengan sekolah di mana kami menyekolahkan anak-anak kami ini, dan dalam hal ini SDK 2 BPK Penabur. Tuhan berkatilah kepala sekolah, para guru, staf, karyawan dalam mengemban fungsi tanggung jawab mereka di sekolah ini. Tapi juga berkati kami sebagai para orang tua, agar kami pun mau bekerja sama, bersinergi, bukan cuma dengan sekolah, tapi juga dengan Engkau sendiri yang berkenan menjadikan kami sebagai kawan sekerjamu, khususnya di dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kami. Kami rindu ya Bapa, bahwa anak-anak kami mereka boleh bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah dikasihi dan mengasihi Tuhan, bertambah dikasihi dan mengasihi sesama. Engkau yang memampukan kami di dalam masa di mana pembelajaran masih harus dilakukan secara online, supaya kami masing-masing, baik pihak sekolah, kami sebagai orang tua, tapi juga anak-anak kami, dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.